Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang al-udhiyah di halaman 88. Di halaman 88. Sedikit kita ulang dari baris pertama. Di halaman 87-nya di baris terakhir itu di sini hanya jadi ada kriteria hewan yang nggak masuk kriteria. Ada hewan-hewan yang tidak masuk kriteria kurban. Di antaranya adalah di halaman 87-nya al-awraqul bayyinu awanuha, yaitu hewan yang matanya buta dan butanya itu nyata. Butanya itu jelas. Dalam penjelasannya di sini butanya jelas itu ya memang buta kelihatan, jadi matanya rusak atau bahkan matanya tidak ada, pecah atau tercongkel. Itu masuk sifat al-awraqul bayyinu awanuha, jadi butanya itu nyata atau jelas. Yang kedua di halaman 88 baris paling atas wal arja'ul bayyinu awajuha, yaitu hewan yang pincangnya jelas. Yang ketiganya wal maridhatul bayyinu maradhuha, yaitu hewan yang sakit yang jelas sakitnya. Kemudian yang keempatnya wal ajfa'ul lati dhahaba muhquha. Wal ajfa'ul lati dhahaba muhquha, yaitu hewan yang kurus yang sudah tidak memiliki daging dan tulang sum-sum lagi, dan tidak memiliki daging dan sum-sum. Dhahaba muhquha minal buzar, jadi hewan yang sangat kurus, mungkin dibayangkan hanya tulang yang terbungkus daging yang terbungkus kulit saja, dan ini bisa jadi disebabkan karena hewan ini sudah sangat tua. Wa yujzi'u al-hisyu wa maksulu al-qarni. Wa yujzi'u al-hisyu wa maksulu al-qarni. Dan masih dibolehkan hewan atau binatang yang dikebiri, wal maksurul qarni, dan binatang yang patah tanduknya atau yang tanduknya patah. Wala
tujziul maqtu'atu di halaman 88 garis ketiga. Wala tujziul maqtu'atu dan tidak dibolehkan untuk kurban al-maqtu'atul udhuni. Al-maqtu'atul udhuni, binatang yang terpotong telinganya. Wadanami dan yang terpotong ekornya. Wadanami dan yang terpotong ekornya. Wa waqtu dami min waqti sholatil aidi ila ghurubi syamsi min akhir ayyam tasyrik. Adapun waktu pemotongan hewan kurban min waqti sholatil aidi, dari setelah melaksanakan sholat Id, ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari, min akhiri ayyam tasyrik, dari akhir hari tasyrik yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah sampai ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Namun dalam penjelasannya di sini tidak direkomendasikan. Jadi seharusnya pemotongan kurban itu selesai pada perkiraan sholat asar pada hari tasyrik yang terakhir. Jadi jangan sampai menunggu matahari terbenam karena khawatirnya tidak tercapai atau tidak bisa terlaksana. Nah, ini lanjutannya. Wa yustahabbu inda dabi khamsatu asya, di baris 1 2 3 4 5 6 di baris 6. Wa yustahabbu dan disunahkan. Wa yustahabbu dan disunahkan. Inda dabi, ketika pemotongan kurban. Inda dabi, ketika pemotongan kurban. Khamsatu asya. Apa yang disunahkan di sini? Khamsatu asya, 5 hal. 5 hal yang disunahkan dalam pemotongan hewan kurban. Yang pertama, atas miyatu. Yang pertama, atas miyatu, membaca bismillah. Membaca bismillah. Yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wastiqbalul qiblat, menghadap ke arah qiblat. Yang ketiga, wastiqbalul qiblat, menghadap ke arah qiblat. Yang keempat, wat takbiru, membaca takbir. Membaca takbir. Yang kelima, wad du'a'u bil qabuli, membaca doa agar diterima kurbannya. Membaca doa agar diterima kurbannya. Wala yaqulu, dan tidak boleh makan. Wala yaqulu, dan tidak boleh makan. Al-mudhahi, al-mudhahi, orang yang berkurban, syai'an, sesuatu, minal udhiyati al-mandurati, dari kurban yang dinadarkan. Dari kurban yang dinadarkan. Wala yaqulu, dan tidak boleh makan al-mudhahi, orang yang berkurban, syai'an, sesuatu, minal udhiyatil mandurati, dari kurban yang dinadarkan. Selanjutnya, wa yaqulu, dan disunahkan makan. Wa yaqulu, dan disunahkan makan. Minal
udhiyati, dari kurban. Minal udhiyati, dari kurban al-mutatawwi'iyya, yang sunnah. Al-mutatawwi'iyya, yang sunnah, dan disunahkan makan dari kurban yang sunnah. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual. Minal udhiyati, dari kurban, dan tidak boleh menjual dari kurban. Wa yut'imu, dan diberikan kepada al-fuqara'a, orang-orang fakir, dan diberikan kepada al-fuqara'a, orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kita bahas dari baris ke-6, baris tahap mulai dari Imam satu asya. Ada 5 hal, ada 5 perbuatan yang yustahabu, yang disunahkan. Inda dahi, ketika dilakukan pemotongan hewan kurban. Apa aja? Yang pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah itu membaca bismillah. Membaca bismillah. Jadi ketika dilakukan pemotongan, bacalah bismillah. Nah, perintah membaca bismillah ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca bismillah, atau boleh ditambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah. Adapun penyembelihan yang tidak membaca bismillah, itu penyembelihannya tetap sah dan tetap halal, karena membaca bismillah di sini adalah sunnah. Apa sunnah? Bismillah ini tidak masuk dalam syarat orang-orang yang memotong sembelihan atau menyembelih, termasuk kurban dan akikah di dalamnya. Yang penting yang masuk syarat itu adalah bahwa yang memotong hewan kurban itu haruslah dia muslim. Jadi disyaratkan harus beragama Islam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulu mimma dzukirasmullahi 'alaihi", dan makanlah dari binatang-binatang sembelihan, mimma dzukirasmullahi 'alaihi, yang dibacakan bismillah, Falau lam yusamma halat bi Allah Ta'ala abaha dabaiha ahlil kitab. Nah, di sini penjelasannya. Kalau misalkan ada orang yang tidak membaca bismillah, sementara yang menyembelihnya ini beragama Islam, maka tetap dianggap halal, karena yang penting syaratnya adalah muslim, beragama Islam. Yang pertama. Jadi yustahabu, disunahkan membaca bismillah. Kemudian yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih utama tambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wastiqbalul qiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Nah, dalam hal ini saya temukan penjelasannya di sini.
yang menghadap kiblat itu hewannya atau yang menyembelihnya? Hewannya atau yang menyembelihnya yang menghadap ke arah kiblat? Ternyata dalam penjelasannya di sini hewannya dan yang menyembelihnya dua-duanya menghadap ke arah kiblat. Dua-duanya menghadap ke arah kiblat. Jika memang bisa dikondisikan. Artinya kalau misalkan dari awal itu si sapi begitu dari tarik-tarik jatuh menghadap ke arah kiblat atau mencong sedikit tapi bisa diarahkan, bisa digeser-geser, itu bisa. Tapi ada kondisi di mana ketika si sapi itu jatuh tapi tidak menghadap ke arah kiblat dan sulit sekali untuk digeser. Bagaimana kalau demikian? Usahakan yang menyembelihnya yang menghadap ke arah kiblat. Ya mencong-mencong dikit kan tidak apa-apa. Yang penting berusaha untuk menghadap ke arah kiblat. Ingat ini adalah yustahabu, disunahkan. Tapi kalau ternyata dipaksakan menghadap ke arah kiblat malah berbahaya. Dalam pengertian di sini yang megangnya juga kesulitan, sapinya juga kelamaan bulunya sehingga sakitnya juga lama. Ini tidak harus gitu ya. Ini tidak harus. Jadi kalau misalkan sapinya jatuh tidak mengarah ke arah kiblat, kemudian susah diarahkan ke kiblat, ya sudah eksekusi aja. Jadi jangan sampai dalam hal ini menyiksa hewan. Karena ketika si hewan ini sudah jatuh itu kan biasanya masih di hidungnya itu kan masih apa namanya? Ditarik dulu. Iya, jadi cocok hidungnya itu kan sakit banget itu. Jadi jangan sampai terlalu lama menyiksa hewan. Ingat di sini adalah kalau bisa dua-duanya menghadap kiblat, baik hewannya dan yang menyembelihnya. Kalau tidak bisa, usahakan yang menyembelihnya yang menghadap ke arah kiblat. Kalau nggak bisa ya apa-apa. Selanjutnya adalah takbir yang keempat, yustahabu. Nah, takbir itu bacanya yang seperti apa? Ya, seperti pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Takbir yang seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Takbir. Nah, kemudian yang kelimanya adalah doa bil qabuli. Jadi membaca doa minta agar kurbannya diterima. Dalam hal ini Nabi SAW memberikan contoh. Jadi ketika Nabi berkurban menyembelih domba, kemudian beliau berdoa, Allahumma ada minta wa ilaika taqabbal minni. Ini kemudian dijadikan doa ketika memotong kurban. Allahumma ada minta wa ilaika taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, artinya hewan kurban ini darimu, wa ilaika dan aku kembalikan kepadamu. Taqabbal minni, maka terimalah korban dariku. Jadi hakikatnya kita berkorban itu adalah mengembalikan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kembalikan kepada Allah, mengembalikan hak Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dan ini luar biasa berat ya, kalau memang nggak dilatih, mungkin kita latih aja sedikit-sedikit. Jadi kalau bisa kita tuh kurban setiap tahun. Kalau misalkan nggak bisa iuran ya, sampai 3 juta lebih ya, potong aja kambing yang paling kecil. Latihan ya, potong aja kambing yang paling kecil yang paling murah. Nanti ya, yang kambing kacang yang paling kecil paling murah. Ya, nanti tahun besoknya biar nggak diomongin, motongnya boleh sembunyi-sembunyi. Iya, sembunyi-sembunyi. Ya, di rumahnya. Beli sendiri, motong sendiri. Iya, gitu. Nanti baru dibagi-bagiin kalau dari potong-potong. Nanti tahun berikutnya nambah, tahun berikutnya nambah yang bisa. Gitu. Yang penting ada upaya atau usaha kita untuk kita berkorban setiap tahun. Nabi SAW bersabda, "Man wajada minkum syatan fala yudhi fala
kesempatan, yang punya kesempatan, punya duitnya untuk beli domba, beli kambing, kalau yudoki tapi dia tidak mau berkurban, kalau yang korbanna musallah, maka jangan dekati tempat sholat. Nah ini ancaman, artinya motivasi yang lebih dari motivasi. Maksudnya bukannya berarti nggak boleh sholat, maksudnya kalau yang korban musallah maksudnya nggak boleh sholat bukan, tetapi ini salah satu istilah ungkapan betapa pentingnya kurban. Ungkapannya begitu, betapa pentingnya kurban. Selanjutnya, jadi membaca doa tadi ya, membaca doa, kemudian memotonglah kurban. Jadi itu bacaannya lafzuhu Allahumma anta minka wa ilaika taqabbal minni. Nah, kemudian Nabi juga ketika berkurban membaca doa Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi memotong satu domba, tapi doanya Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah doa kurban dari Muhammad, dari Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Nabi Muhammad. Nah, hadis ini memberikan penjelasan ya secara eksplisitnya bahwa kurban itu satu ekor kambing atau domba cukup untuk kurban satu keluarga. Cukup untuk satu keluarga. Misalkan saya tahun ini korban satu kambing, itu cukup pahalanya untuk satu keluarga. Bukan berarti diniatkannya untuk seluruh anggota keluarga, bukan. Itu secara otomatis sekeluarga. Niatnya itu tetap satu kambing itu satu orang. Ya, niatnya satu kambing satu orang, tapi pahalanya insya Allah cukup untuk satu keluarga. Kan di halaman 87 itu kan sebelumnya sudah dijelaskan. Waktu jisimul badan itu as-sab'atin, jisimul badan itu an-sab'atin, al-baqarul an-sab'atin. Jadi unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, wasyatu an-wahidin. Nah ini adapun seekor kambing atau domba itu an-wahidin, ini akarnya untuk satu nama untuk satu orang. Ya. Selanjutnya di halaman 88 baris 4 dari bawah. Wala yaqulul muddahi syai'an minal udhiyatil mandurati. Penting nih. Dan tidak boleh makan. Ya, siapa yang tidak boleh? Orang yang berkurban. Makan apanya? Syai'an minal udhiyatil manduro. Jadi nggak boleh makan kulitnya, kikilnya, dengkulnya, semuanya nggak boleh makan. Siapa? Orang yang kurbannya itu adalah al-udhiyatil manduro, kurban yang nazar. Karena kurban yang nazar itu menjadi wajib hakikatnya. Maka orang yang kurban nazar ini tidak boleh makan bagian dari kurbannya. Nah ini ya. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi'a biha, dan disunahkan makan daging kurban dari kurban orang yang kurbannya adalah kurban sunnah. Kurban sunnah. Di awal pembahasan kita sudah jelaskan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Ya, sunnatun muakkadatun menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kurban itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, bagi orang yang kurbannya sunnah itu, maka
dia disunahkan untuk makan dagingnya, makan bagiannya dari kurban itu. Kemudian dijelaskan bagaimana distribusinya di sini. Distribusinya adalah wala yabiqu minal udhiyah wa yut'imu fuqara awal masakin. Jadi bagian dari kurban itu wala yabiqu, enggak boleh dijual. Izinkan Ya. Sukabumi. Sekarang kan wah Ya. duluan jasa rutinitas untuk pergi haji kan. Daging kurban itu diberikan kepada fakir miskin. Di sini secara prinsipnya daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiganya untuk fakir miskin, sepertiganya untuk hadiah, dan sepertiganya dimakan. Artinya oleh orang yang berkorban, dimakan oleh orang yang berkorban dan oleh keluarganya. Tetapi dalam penjelasannya lebih lanjut, ya orang yang korban itu makannya jangan banyak-banyak lah. Makannya jangan banyak-banyak. Lebih utama dibagikan kepada fakir miskin. Kenapa demikian? Karena mungkin situasi kondisi. Karena di dalam ibadah kurban itu sendiri kan ada makna sosial. Apa makna sosialnya? Ya setahun sekali orang-orang yang susah yang nggak bisa beli daging, alhamdulillah bisa makan daging. Ini fungsi sosial, sehingga mereka bisa terbantu untuk mendapatkan makanan yang lebih sehat. Dan dari kurban mereka mendapatkan makanan yang lebih sehat, lebih bergizi. Allah soal selesai. Nanti selanjutnya kita membahas tentang walaki kotor. Saya mau ngorban bang nih, saya mau ngorban nabi tempat apa loh. Tapi saya minta 5 kantong bang. Oh berapa kena? Punya. Waduh, gimana nih bang katanya? Kantongnya kecil atau gede? Saya bilang Kantong kotak sampah ya. abang kampungnya gede kan nih gitu kan. Ya ukurannya sih kami dijadikan paling dapat paling 80 kantong ya, nggak nyampe segitu juga, paling 50 kali. 20 deh. Iya makanya nggak baik cuma kalau nggak dapet ya nggak apa-apa banget jadi gitu. Saya bilang ya ntar saya lihat ini saya kata gitu. Kalau kata saya sih mendingan kalau yang abang niat berkurban ya udah saya nanya sama panitia. Ya. Kata gitu. Jadi panitia harus tetap menyediakan kantong khusus yang berkorban ya. Kan bahkan kalau di penjelasannya sepertiga itu kan mungkin kebanyakan ya. Iya. Ya, tapi memang mereka berhak untuk mendapatkan sepertiga. Karena kan dia udah dapat paha tuh barusan. Nah iya, jadi kalau misalkan potong kambing, kalau dia minta pahanya 2 paha belakang ya enggak. Ya mungkin enggak pas juga ya, mungkin ya 1 paha aja lah, enggak apa-apa. Itu kan pahanya ada 4 ya, depan 2, belakang 2. Tapi dia sih minta 5 kantong itu bukan buat dia Ustaz, buat jaga saudara dia kata dia. Oh iya. Jadi kata dia kan di sana kan kebetulan motong tuh kata dia numpang motong kata dia saya minta cuma 5 kantong bang, tapi ini 5 kantong ini buat saya buat jaga saudara saya kata dia. Jadi dia menyediakan atau meminta 5 itu tidak untuk dirinya, Bukan untuk dirinya. ya itu boleh banget yang seperti itu. Boleh. Jadi ketika dia minta sepertiga pun masih boleh. Adapun tentang biaya-biaya pemotongan kan biasanya diberikan juga kepada panitia. Iya. Tentang dia. Adapun yang paling sering terjadi itu di masyarakat kita itu biasanya ada kulit kepala yang dijual itu ya. Ternyata di sini kan dijelaskan nggak boleh kan? Dijelaskan wala yabiu minal udhiyah, nggak boleh dijual apapun di situ, mau dagingnya, mau kepalanya, Walaupun duitnya Kulit
Apa ini Ustaz? Nah, Kalau itu kan bisa dijual nih. Terus hasil uangnya itu rencananya mau buat anak yatim, buat santunan gitu tuh. Berarti harus ada Persetujuan dari yang skema lain dihibahkan dulu kepada seseorang. Misalkan untuk hadiah. Untuk hadiah itu kan boleh. Nah, hadiah itu kriterianya di sini siapa yang boleh menerima, siapapun. Mungkin keluarganya, mungkin tokoh masyarakat, mungkin imam musola atau guru ngaji atau siapa aja. Istilahnya yang motongnya mungkin kali bocah ya. Iya. Iya. Dan operasional korban itu masih dibolehkan. Tapi pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalam pendapatnya Imam Syafi'i ya tetap tidak. Ya, maka harus nyari skema yang lain tadi. Skemanya itu dengan cara riba, baru kemudian dijual. Jadi yang menghibahkannya yang berkurban berarti kan? Yang menghibahkannya ketika yang diberikan amanah panitia berarti dari panitia menghibahkan kepada pihak lain, bukan menghibahkan kepada yang berkorban, tapi kepada pihak lain. Jadi seperti itu. Karena hasil penjualan bola itu pun nggak sebagian ya orang miskin ya, yang atau imamnya dan maksudnya yang kayak itu yang sudah kita siapa yang belum sih. Kalau